Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas qada dan iradahnya alhamdulillah pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur lebih dalam lagi karena memang tidak semua sekolah bisa melakukan pembelajaran dalam tatap muka seperti ini ya. Tidak semua sekolah, tidak semua daerah bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka seperti ini. Ada daerah-daerah tertentu yang masih belum bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Baiklah, agar pembelajaran ini lancar, penuh berkah, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Silakan, Nafis, pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih Nafis yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bagaimana hari ini? Kondisi kelas full, komplit? Untuk memastikan Ibu absen terlebih dahulu ya. Apina? Andika? Nafis? Denis? Rifat? Terima kasih Rifat. Dita Lana Tunisa? Sri? Puji? Apa? Ya, Sri. Santi? Pauja? Bunga? Sambu? Yayu? Randy? Arif? Teguh? Berarti personil kelas kita lengkap ya. Mudah-mudahan kondisi ini bertahan terus, kalian sehat selalu, biar kita bisa mengikuti pembelajarannya dengan lancar. Tetapi itu tidak pernah bosan-bosannya meskipun supaya kondisi tetap stabil. Kalau kalian protokol kesehatan itu tetap dipakai ya. Karena memang pandemi belum selesai berlalu. Meskipun kita sudah melakukan kegiatan vaksin, tetapi tetap prokes harus dipakai. Mohon maaf kali ini Ibu tidak pakai masker, biar volume suara Ibu tidak terganggu ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini merupakan kelanjutan dari materi minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia, di mana minggu kemarin kita sudah mempelajari apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang selama berada di Indonesia. Nah, sekarang itu materinya kelanjutan akhir dari kompetensi dasar 3.5 ya, karena memang ciri khas dari pembelajaran sejarah itu harus bersifat kontinu ya. Kalau yang pertama kita mempelajari tentang apa latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Ada 3 hubungannya Jepang datang ke Indonesia dengan perang Pasifik. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang saat berada di Indonesia. Ya, ada yang masih ingat? Kira-kira kebijakan apa yang dilakukan oleh Jepang saat berada di Indonesia? Yang kemarin? Iya, adanya proses pembentukan berbagai macam organisasi, baik itu militer ataupun semi militer. Nah itu ya, berbagai
untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap Jepang itu sendiri. Nah, ini materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap tirani Jepang. Ya, untuk lebih jelasnya disampaikan ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada pertemuan kita kali ini adalah, di sini masih kadetnya masih 3.5 ya, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Dari kompetensi dasar ini melahirkan melahirkan 3 indikator pencapaian kompetensi untuk kompetensi bidang pengetahuannya. Yang pertama, menganalisis latar belakang perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah melawan tirani Jepang. Untuk indikator yang kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan strategi perlawanan rakyat Singaparna, Indramayu, Aceh melawan tirani Jepang. Sebenarnya hampir semua wilayah melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Cuma karena keterbatasan waktu yang akan kita pelajari kali ini, kita ambil sampel 3 wilayah ya. Indramayu, Aceh, termasuk daerah kita yaitu daerah Singaparna. Ya. Untuk indikator yang ketiga, yaitu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia, baik itu dalam bidang politik, ekonomi. Ya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan dan militer. Adapun kompetensi dasar dalam bidang keterampilan yaitu menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nanti dari KD keterampilan 4.5 ini akan melahirkan indikator pencapaian kompetensi adalah menyajikan hasil diskusi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang baik dalam bentuk cerita sejarah, baik itu dalam bentuk lisan atau tulisan. Ya. Nah, di akhir nanti dari pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan. Apa sih yang kita inginkan dari pembelajaran kita kali ini? 1. Setelah guru dan peserta didik berdiskusi, nanti diharapkan kalian peserta didik mampu menelaah, mampu menganalisis dan menyajikan materi perlawanan terhadap pendudukan Jepang dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia itu sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Yang kedua, nanti kalian setelah mengembangkan kolaborasi, setelah mengembangkan komunikasi dalam kerja kelompok, maka nanti diharapkan peserta didik dapat menyajikan cerita sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang dalam bentuk tulisan atau lisan dengan cermat dan kritis. Dan itu tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pada pembelajaran kita kali ini. Bisa dipahami? Ya. Nah, agar pembelajaran kita lebih semangat, karena cuaca di sini lumayan agak mendung ya. Ya, biar semangat kalian untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan anak bangsa. Yuk, sebelum kita
Keluarkan suaranya. perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Mungkin karena rakyat itu sudah muak dengan banyaknya kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Nah di sini hampir semua wilayah melakukan perlawanan terhadap tyranni Jepang. Kira-kira ada tidak yang kalian tahu contoh bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap tyranni Jepang atau terhadap pendudukan Jepang? Saya Bu. Oke, silakan Andika. Yang saya ketahui perlawanan Benyamin Mustafa itu adalah salah satu perlawanan
dua pertanyaan tadi, Ibu akan bertanya, pesantren Sukamana itu berdiri pada tahun berapa? Ada yang tahu? Oke, silakan Pak Ujan. Tahun berapa kira-kira pesantren Sukamana itu berdiri? Yang saya tahu, pesantren Sukamana itu didirikan pada tahun 1927, tepatnya di Kampung Bagian Sukamana. Ya. Pesantren Sukamana betul seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Ujan, berdiri pada tahun 1927 yang terletak di mana? Kampung Bager. Nah, pesantren ada yang menamakan apa ya? Ada yang tahu? Pertanyaan dari Bunga. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir pada tahun berapa? Oke, Ayu, silakan Ayu. Dilahirkan pada tahun 1901. Kang Azeb lahir pada tahun 1901. Itu ya. Beliau lahir dari keluarga sederhana, dari pasangan suami istri, bapaknya bernama Kalawi dengan ibu bernama Ibu Fatimah. Ya, masa kecil Kiai Haji Zainal Mustafa memang dipenuhi dengan beliau itu sudah memperlihatkan kepintarannya, kecerdikannya, terbukti dengan beliau selama masa kecilnya melakukan pembelajaran baik itu di sekolah aja atau pembelajaran bidang agama melalui berpindah-pindah dari hukum satu atau pesantren satu dengan pesantren yang lainnya. Nah, jadi Mustafa kecil pernah menimba ilmu di pesantren yang ada di Sukarame. Setelah itu beliau juga pernah menimba ilmunya di pesantren yang ada di Lubisari. Setelah itu juga menimba ilmunya di Garut, sampai beliau menimba ilmunya di Kabupaten Bandung. Itulah perjalanan Kang Ajep selama masa kecilnya yang dipenuhi dengan pengalamannya dalam menimba ilmu, terutama dalam menimba ilmu agama. Sampai akhirnya pada tahun 1920, dari berapa? 1927 atas jasa seorang janda dermawan. Kira-kira ada yang ingat siapa namanya? Atas jasa seorang janda dermawan yang bernama Ibu Hajan Juwaria, beliau memberikan wakaf sebidang tanah yang berada di wilayah Bager untuk didirikan sebagai pesantren Sukamana. Dari sinilah pesantren Sukamana berdiri yang dipimpin oleh seorang Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Ya, pesantren Sukamana berdiri pada tahun 1927. Nah, tahun 1928 Haji Mustafa melakukan perjalanan ibadah haji. Ya, sepulangnya dari tanah suci, beliau terus melakukan latihan, terus melakukan pendidikan terutama bagi santri-santri yang ada di sekitar Sukamana. Sampai pada akhirnya santri Haji Mustafa kurang lebih tahun 1943 itu mencapai angka 600 santri. Nah, inilah yang memicu Jepang curiga, ya, karena melihat jumlah santri Sukamana itu sangat banyak. Pihak Jepang curiga, jangan-jangan Kiai Haji Zainal Mustafa ini mengumpulkan orang-orang untuk memberikan doktrin, untuk memberikan masukan-masukan agar orang-orang atau santri-santri ini berusaha untuk memberontak terhadap Jepang. Dari sini mulai adanya titik-titik perlawanan yang akan dilakukan oleh rakyat Sukamana. Ya, kalau sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, kalau tidak ada, ya kita saksikan penjelasan. Nanti kalau ada sesi diskusi, setelah sesi diskusi kalian paparkan hasil presentasi mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap terhadap pemerintahan Jepang. Kita mempelajarinya yang dulu. Perlawanan rakyat Sukamana terhadap pihak Jepang. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia kepada pihak Jepang yaitu berasal dari wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Perlawanan rakyat Jawa Barat ini terjadi di daerah Singapura. Tadi dipimpin oleh siapa? Yang beliau merupakan seorang pimpinan pesantren Sukamana yang berada
melakukan sistem sekre. Sekre itu suatu ritual membentukkan badan yang diarahkan ke arah timur ke Jepang, di mana Jepang menganggap itu adalah sebagai suatu penghormatan terhadap dewa matahari yang ada di Jepang. Nah, berhubung rakyat Singaparna mayoritas adalah Muslim, maka hal ini kan berbenturan dengan kaidah ajaran Islam yang menganggap sekre itu adalah apa yang disebut dengan istilah kata-kata musyrik. Ya, makanya ini ditentang habis-habisan oleh Kiai Haji Jalal Mustafa. Selain sekre, kira-kira ada tidak alasan lain yang menyebabkan adanya perlawanan di Sukamana selain sekre? Nah, pemaksaan Jepang kepada rakyat Singaparna untuk melakukan upaya sekre telah membuat masyarakat geram. Ditambah lagi ini dengan larangan adanya Kiai Haji Jalal Mustafa untuk masyarakat dan melakukan sekre tersebut karena dianggap mempersekutukan Tuhan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kiai Haji Jalal Mustafa untuk menghindari masyarakatnya dari tindakan menyekutukan Tuhan tersebut, yaitu dengan cara menyuruh santri-santrinya untuk memperkenal keyakinan atau keimanan. Dan Haji juga melakukan proses pembelaan diri dengan melakukan latihan silat. Nah, dengan melihat upaya masyarakat untuk tetap menolak kebijakan Jepang, akhirnya militer Jepang mengambil tindakan tegas terhadap rakyat Sukamana, di mana di sini terjadi pada tanggal puncaknya terjadi pada tanggal 25 Februari. Sebelum ke sini, tadi selain sekre, kira-kira ada tidak kebijakan lain yang dilakukan oleh Jepang yang memicu kemarahan rakyat Sukamana? Adanya apa? Adanya Jepang itu meminta agar rakyat Sukamana membayar pajak bumi dan bangunan. Yang ini, kondisi ini yang cukup memberatkan rakyat. Dan kenapa? Karena kondisi rakyat sudah terpuruk, ditambah lagi Jepang menerapkan aturan kalau rakyat Sukamana itu harus membayar sejumlah pajak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil panen. Ya, nah sebagai ilustrasi bagaimana bentuk perlawanan rakyat Sukamana terhadap tirani Jepang, ini punya videonya. Ya, silakan kita saksikan bersama-sama. Untuk sebagai ilustrasi dari perjuangan asyahid Kiai Haji Jalal Mustafa Sukamana, ini kita saksikan video bersama-sama ya. Ini video ini. Silakan. Film ini didedikasikan untuk mengenang pahlawan nasional Kiai Haji Jalal Mustafa Sukamana. Beliau adalah saksi sejarah. Karena kalau melihat, jangan bayangkan, mungkin Sigman ini dulu waktu perlawanan Kadir itu kan tapi tenang naon banyak aja nama di gitu kita. Masih cantik. Nyok di popor ya. itu. Seperti inilah hari ini, ya. Berarti di sini mengambil dari sumber primer ya, yang menyaksikan betul bagaimana perjuangan Mahajat saat itu. Ya. Ini sebagai sumber primernya. Skip aja ya, dan skip ya. Yang tidak ada sedikit pun bijaksana di dalamnya. Semua orang pribumi di sini harus bayar pajak bumi. Bahkan para alim ulama dibatasi dalam melakukan kegiatan. Jangan membuat Jangan kalian saksikan. tidak nyaman bagi para penjilat. Sangat amat nyaman bagi para pencari akhirat. Jadi memang di kalangan para ulama juga tidak semuanya seiring sejalan ya. Ada yang Justru penjilat seperti kamu yang membahayakan. Kamu harusnya bersyukur karena kamu masih bisa hidup dengan selamat. Betapa itu ancaman besar bagi pemerintah Belanda. Eratkan persatuan, jangan sampai tercerai-berai. Tunjukkan kepada mereka
bahwa umat Islam bukan umat yang lemah. Berjuang Bisa kalian lihat, ini adalah cara berpakaian santri Upamana Saya tahan. Kenapa mereka menggunakan kain sarung seperti itu? Jadi dalam bahasa Belanda, pemerintah Belanda. sarung bisa dipakai. It's unacceptable. Yang di belakang kelihatan? Ibu? Rifat? Bisa kelihatan? Ini istri beliau ya. Beliau itu memang mempunyai 3 orang istri. Kita harus berontak karena kalian sudah menginjak-injak harkat dan derajat martabat bangsa Indonesia. Seharusnya saya yang Ini bertanya. waktu Hajib Kalian tidak kurang. harus menghadap ke Apakah kalian terus mau diperangi sampai kalian mati di tanah ini? dengan gerakan yang katanya Cukup! dengan jumlah santri yang banyak Mustahil melawankan ini maksudnya Ini tidak mungkin kamu bisa melawan Belanda. melawan mereka. Mana mungkin? Mana kehebatan yang kamu punya? Hah? Mana kekuatan yang kamu punya? Senjata saja kamu tidak punya. Saya dibebaskan oleh Jepang. Tapi tidak sedikit pun saya terima kasih kepada Jepang. Dan tidak sedikit pun saya harus menundukkan kepala saya kepada Jepang. Kere! Kere! Bangun! Ini perbuatan musuh. 1000 senjata dan 1000 peluru kalian tembakkan kepada saya. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Tuan-tuan harus segera membuat peraturan baru agar Kiai Haji Jenal Mustafa itu tidak melakukan pergerakan yang sebenarnya, Tuan. Ini rakyat kita sedang menderita. Merana, nista, diperkosa. Sudah saatnya kita untuk berontak. Saya akan berjihad untuk kalian semua. Kenapa bapak kamu ingkar tidak membayar upeti terhadap pemerintah Jepang? Hah? Penjajah Jepang itu harus kita usir dari tanah air kita. Maksud kalian para pengunjung. Kalau mau ceramah, bukan di sini tempatnya. Mustafa lagi. Apa kalian apa hebatnya itu aja Mustafa apa? TKI ditahan di Sukamana dengan berbagai persenjataan. Ya, pada akhirnya Bunuh dia. Jika ada salah seorang bangsa Nippon yang mati dibunuh di Indonesia atau di Sukamana, harus diganti oleh 1000 orang bangsa Indonesia. Baik. Yang 4 seperti tadi ya. Kami akan menyerahkan diri ke Tasik Malaya dan mengembalikan semua senjata yang sudah
rampas. Saksikan. Para satri Sukamana waktu perjuangan itu 4 kepala nipon harus kita tanam di Sukamana sebagai gantinya. Senjata pistol. Nah ini ciri khas dari Kiai Haji Jenderal Mustafa Sukamana dalam setiap apanya selalu menggunakan tasbih ya, karena memang tasbih itu dianggap sebagai senjata. Kita siap jihad fisabilillah untuk jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penyuluhan adalah rakyat Sukamana melakukan sekre nah ini proses sedang apa istilahnya itu mensyahadatkan ya, mensyahadatkan babu uji, karena kalau kita berpikir secara logis rasanya tidak mungkin kan menang antara penguji dengan pistol ya, sangat jauh berbeda. Kalian terbayang kita penguji, nanti habis ini kita lihat ya penguji ya, babu uji dengan pistol. Nah ini menurut santri-santri Sukamana yang saat itu berdua, Raja Mustafa menginstruksikan silakan pengujinya dikumpulkan di pesantren Sukamana untuk istilahnya diberi kekuatan dengan ritual agama Islam. Kami para santri dengan istilah disahadatan pula. Ini nah ini proses kedatangan para pemuda Jepang. Jepang itu selalu bersifat intim ya. Saat orang-orang sedang melakukan sholat, nanti di Aceh juga sama seperti itu ya. Jadi diambil titik-titik kelemahan tiap-tiap daerah sedang sholat, lalu diadakan sebentar, lihat ini gaya dari santri Sukamana dalam berpakaian ya, menggunakan sarung bersegi X. Adalah kepada saya, bukan kepada saya. Mereka itu tidak berdosa. Diamlah. Kamu saya bunuh kamu. Kalau kau tidak melepaskan pedang saya, maka istrimu akan ditembak. Ini ya.
dari penampilan video tadi? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Saya bergetar dan sedikit merinding karena sudah karena bukti-bukti dari tujuan saya di dalam Mustafa itu terpampang nyata. Iya. Dan ada dan yang ada di dekat kita saat ini, apalagi kakak yang tersebut lokasinya itu tidak jauh dari lokasi jarak sekolah kita saat ini. Iya, betul sekali ya apa yang dikemukakan oleh Denny. Jadi memang dari penampilan video tadi bukti fisiknya ada dekat sekali dengan sekolah kita ini ya. Sebagaimana janji ibu, nanti kita sambil melihat atau melakukan kunjungan ke makam beliau ya, sambil biar kalian lebih tahu kira-kira siapa saja santri yang tadi ada berapa 86 santri yang kurang lebih 86 santri yang gugur pada pertempuran Sukamana. Siapa saja yang gugur tersebut, biar rasa nasionalisme kalian lebih mendalam lagi ya, karena hiburan santri tidak akan ada Tasikmalaya kalau tidak ada perjuangan. Dan inilah nilai-nilai perjuangan inilah yang ingin ibu terapkan terhadap kalian ya, biar kalian lebih tahu. Jadi kalian tidak hanya sebagai generasi penikmat saja ya, bagaimana Indonesia ini dibangun mulai dari perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita ya. Terus setelah Indonesia merdeka, bagaimana Indonesia ini dipertahankan. Nah, waktu memperjuangkan Indonesia yang salah satunya tadi dilakukan oleh Asyahid Kiai Haji Jenderal Mustafa. Ya, kalau kalian tahu realnya bagaimana yang ibu harapkan ini, nasionalisme kalian, rasa kebanggaan kalian itu jauh lebih banggaan. Ya, bisa nanti setelah ini kita kunjungan. Boleh? Ya. Nah, anak-anak, sesuai janji ibu tadi di kelas, inilah sekarang kita sudah ada di makam Asyahid Kiai Haji Jenderal Mustafa Sukamana ya, biar kalian lebih tahu bagaimana realnya makam beliau ini bisa kalian saksikan. Ini adalah tugu di mana kalian nanti bisa melihat makam Kiai Haji Jenderal Mustafa itu yang paling depan di sini. Nah, ini adalah nama-nama santri yang ikut berjuang dan mati sebagai syuhada waktu perjuangan Kiai Haji Jenderal Mustafa pada tanggal 25 Desember tersebut ya. Bisa kalian nanti cross-check yang mana Damon, Syahroni, Syukit ya, dan sebagainya. Ini ya, peristiwa pertempuran Sukamana dipimpin oleh Kiai Haji Jenderal Mustafa melawan penjajahan tirani Jepang. Ini terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 1944 Masehi atau pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1365 Hijriah. Para syuhada yang gugur ini sebanyak tadi berapa? Ada 68 orang kan? Hanya dalam satu rumah. Itu nanti bisa kalian lihat ya. Kiai Haji Jenderal Mustafa beserta 17 orang santrinya yang ini ya ditahan di Jakarta dan menjalani hukuman mati pada tanggal 25 Oktober 1945. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Kemudian kerangka jenazahnya dipindahkan ke sini ya pada tanggal 25 Agustus tahun 1973 ya. Jadi bisa kalian saksikan. Nah, kalau yang ini adalah tugu dari monumen bambu runcing ya. Mungkin kalian sering lihat di YouTube atau di Instagram atau misalkan di buku-buku sejarah. Inilah realnya tugu dari bambu runcing ya. Jadi tadi saat melihat video pembelajaran tentang perjuangan Haji Mustafa, di mana kita tahu bahwa santri Sukamana dalam memperjuangkan kemerdekaan saat itu menggunakan senjata bambu runcing ya. Kalau dipikir secara logis sangat tidak mungkin bambu runcing melawan senjata ya, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa akhirnya meskipun banyak para syuhada yang gugur, tapi tetap perlawanan kita menang ya. Nah ini yang lagi ya adalah makam beliau. Ini yang posisinya paling depan, makam beliau Kiai Jenderal
bisa kalian proses sendiri. Ini namanya jumlah hati yang nama-namanya tadi tercantum di paling depan. Nah, kalau yang itu inilah ya. Di sini tidak ada namanya ya. Kalau ini nanti kalian silahkan proses. Ada kan tadi di suku Damon, Abdul Karim. Kalau berarti silakan kalian baca doa bagi kalau yang sudah meninggal itu gimana? Kalau nah, kalau yang ini yang disebutkan tadi ya, yang tidak ada nama-namanya dan dikumpulkan secara langsung ya, satu lomba. Inilah ya. Kalau ini adalah istri beliau, Ibu Haji sekalian ya, Ibu ya, coba ya. Tadi kan ada Ibu Hajah Esin Quraisin, Ibu Hajah Juara, Bapak Dr. Andes Endang. Ini adalah istri dan para putra beliau ya. Ini istri pertama, yang kedua Ibu Hajah, dan yang ketiga adalah Ibu Hajah Esin Quraisin. Ini karena beliau kan punya istri 3, dari istri 3-nya itu punya anak sepasang, satu jodoh ya, berarti jadi anak, punya anak ke-6. Kalau Bapak Dr. Andes Endang ini adalah salah satu putra dari berarti generasi kedua ya, atau cucu dari Kiai Haji Jenderal Mustafa Sunan. Itu ya mungkin mengenai perjuangan Asyahid. Kira-kira balik lagi ke sana yuk biar tidak panas. Ya, sudah jelas kan? Ini tadi makam yang tidak ada namanya, ya kurang lebih ada 86. Nanti kalian silahkan cek sendiri ya. Nah, yuk baik lagi duduk di sini biar tidak panas. Coba nanti kalian cek sendiri. Betul tidak yang sekarang itu nama-namanya diambil, kita kalian untuk mendoakan ya. Silakan. Kalau mau dicepat ke sana bagaimana? Nah, yuk silakan. Boleh sambil duduk boleh, asalkan tetap jaga jarak. Prokes tetap dipakai. Silakan. Dari penampilan video, dari tempat yang duduk, karena lumayan tuh ada agak panas. Dari penampilan video, terus PPT yang Ibu paparkan, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan mengenai materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, Teguh, silakan Teguh. Kenapa Bu rakyat Singapura khususnya Raja Mustafa kalah dalam perang melawan Jepang? Kira-kira ada yang tahu alasannya kenapa kita mengalami kekalahan? Kalah secara fisik, tapi tetap di hati rakyat kita menang. Ya. Oke, Sahrul, apa kira-kira lu? Mungkin dari keterbatasan persenjataannya Bu, karena Ya. kan sebagaimana kita tahu senjata ajang Ya. dan kita rakyat para santri menggunakan revolusi saja. Iya, betul. Memang itu salah satu faktornya adalah dari persenjataan. Selain itu, Asyahid Kiai Haji Jenderal Mustafa pernah menyerukan kepada santrinya kalau jangan sama membunuh dengan sesama orang Indonesia. Karena Jepang ditanya saat itu sebelum terjadi pertempuran titik puncak pertempuran Sukamana tanggal 25 Februari itu tentara Jepang itu mengirim kompeten Jepangnya itu adalah orang-orang Indonesia. Makanya Kiai Haji Jenderal Mustafa beserta para santrinya heran dan ragu karena yang ada di hadapannya itu adalah ternyata orang-orang Indonesia sendiri. Boleh dibilang dilema apakah dilakukan perlawanan atau bagaimana ya. Ini jadi sangat mulia sekali pemikiran. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Mungkin menambahkan. Oke, Dita silakan Dit. Memang benar kata Ibu sama Sahrul bahwa memang rakyat sama dari Singapura itu menggunakan bom lucu untuk melawan tentara Jepang. Ya. Dan bisa kita lihat bahwa itu adalah salah satu bukti bahwa memang rakyat dan Singapura itu melawan Jepang. Ya, itu ya. Jadi memang ini satu
Kira-kira kalau tadi kalian yang jeli ngeliat videonya, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan dari aku. Ada tidak? Ada yang tahu tidak? Hah? Apa? Yang keras dulu? Iya, eksekusi mati atau adanya hukuman mati. Ya. Oleh pihak pemerintah. Ya. Mahathir Mustafa beserta 17 satunya pusaranya sekarang ada di hadapan kita atau mendapatkan hukuman mati. Ya. Beliau dimakamkan di makam Belanda yang ada di Aceh. Alhamdulillah tahun 1973 rangkanya itu bisa digunakan. Ya, sampai sekarang kita bisa lebih dekat, lebih kita saksikan. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita nyampe kepada sesi diskusi dari penampilan video atau keterkaitan? Ada lagi? Tidak? Cukup? Kalau cukup, silakan. Waktunya kita untuk diskusi. Ya, inilah ya perjuangan Mahathir. Sekali lagi itu memang salah satu contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap tirani Jepang. Nah, agar menambah wawasan pengetahuan kalian, kemarin itu sudah kami tugaskan, silakan pergian kelompok mencari materi tentang perjuangan daerah-daerah Maluku dalam memperjuangkan tirani dalam melawan tirani Jepang. Ya. Kelompok 1 mana sekarang anggotanya? Kemarin mendapat tugas mendapatkan perlawanan daerah Indramayu. Silakan Bunga, pimpin temannya untuk berpegang kelompok. Cari lokasi yang teduh Bunga. Mau di mana? Siapa saja Bunga? Bunga, Denis, Eva. Oh iya, Pina. Silakan cari tempat yang teduh. Nah, diskusikan materi tentang perlawanan rakyat Indramayu. Oke? Sudah? Kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Sahrul mendapatkan tugas tentang materi apa, Bu? Silakan. Agak jauh dari kelompok 2. Oke, cari tempat yang teduh. Karena kita bayangkan dulu bagaimana para saudara-saudara kita memperjuangkan kemerdekaan jauh lebih panas daripada kelompok 3. Mana 3? Oke, Dita. Tangannya. Boleh di sana naik. Gak boleh, lepas alas kakinya. Lalu sebelah sini Dita. Terkumpul tentang dampak pendidikan Jepang di Indonesia. Ya. Silakan kalian diskusikan materinya sesuai dengan yang dibagikan. Ya. Itu kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 5 menit. Nanti setelah berdiskusi, tolong presentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Oke, silakan kalau bisa dimulai dari sekarang. Pastikan semua anggota kelompoknya bekerja. Kelompok berapa ini? 1 tentang perlawanan Indramayu. Tentang perlawanan rakyat Indramayu. Sip, silakan. Waktu kalian untuk berdiskusi tinggal 3 menit. Ya, jangan ada yang ngobrol. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Presentasi mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya?
Iwe, iya. Lain saja. Silakan. Waktu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perlawanan rakyat di Indramayu. ya. Silakan. Selanjutnya Rifat akan Satu saja yang Yang pertama yang akan menjelaskan itu Ripa. Dipersilakan untuk Ripa menjelaskan materi dari perlawanan rakyat Indramayu. Saya di sini akan menyampaikan mengenai kedatangan Jepang di Indramayu. Kedatangan Jepang di Indramayu adalah pada tanggal 3 Maret 1942. Jepang mendarat di Eretan, Indramayu, tepatnya di kampung Sumur Sereh. Sebenarnya pendaratan itu dilakukan pada tanggal 1 Maret 1942. Akan tetapi karena komunikasi antara Eretan Wetan dengan Indramayu Kota terputus, berita pendaratan itu baru sampai di Indramayu pada tanggal 3 Maret 1942. Itu pun karena bala tentara Jepang ada yang sudah sampai ke kota Indramayu. Sebagian besar dari mereka bergerak menuju Kalijati. Pada tanggal 1 Maret 1942 mereka telah menuju Kalijati, Subang. Beberapa kali tentara Belanda mencoba merebut Indramayu kembali, namun tidak berhasil. Begitupun daerah Subang pada tanggal 7 Maret 1942, pemerintah Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Charles Servat van Hendel dan Jenderal Terpoten menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu wilayah Indramayu pun resmi menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Oke, dari pemaparan materi kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Dita. Pada tanggal berapa kedatangan Jepang ke Indramayu? pada tanggal 3 Maret 1942. 3 Maret 1942. Berarti hampir bersamaan ya dengan perlawanan rakyat Singaparna ya, karena durasi 42 sampai 44 itu adalah durasi Jepang sedang menduduki Indonesia. Kan 41 42 Jepang terlibat dalam perang Pasifik, tahun 44 Jepang sudah mengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Ada lagi yang mau dipaparkan dari kelompok? Cukup? Silakan. Kalau cukup ditutup. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan, kelompok 2, lanjut untuk mempresentasikannya. Silakan, videonya. Ya, silakan. Pauda, Nafis dan Sari. Silakan. Sudah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap rakyat Aceh. Yang pertama-tama kita akan memperkenalkan diri masing-masing dimulai dari sebelah kiri saya. Dan nama saya Sri Pujianti. Dan nama saya Pujian Paluana. Dan yang pertama yang akan menjelaskan itu Paujan tentang perlawanan rakyat Aceh. Silakan. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan di Aceh, khususnya pada tahun 1941 dan awal tahun 1942, kebencian rakyat Indonesia terhadap Belanda semakin bertambah memuncak. Walaupun Belanda telah berusaha dengan bermacam-macam cara untuk menapinya, namun rasa kemarahannya rakyat tidak dapat dibelum lagi. Hal ini akan terlihat dari berbagai kegiatan rakyat bertujuan untuk menentang penjajahan Belanda, baik yang merupakan perjuangan dalam bentuk politik maupun bentuk kegiatan musik. Kedua, untuk kegiatan ini pada umumnya dipelopori oleh para ulama dan oleh balang. Yang keduanya merupakan golongan yang mempunyai pengaruh cukup besar di dalam masyarakat Aceh. Ada lagi yang mau dipaparkan? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Silakan, pertanyaan kelompok 3 seperti itu. Apakah tujuan Jepang dalam mengadakan peraturan syarat yang hebat di Aceh? Oke, apakah tujuan Jepang mengadakan perang kurang syarat yang dilakukan di Aceh? Kira-kira siapa dari kalian yang akan menjawab? Saya, Bu. Oke, Hafiz.
Tujuannya adalah untuk melunakkan pertahanan Belanda sebelum pendaratan, mengacau sarana komunikasi pertahanan Belanda, menimbulkan kegelisahan di kalangan pejabat Belanda sejak tentara Jepang mendarat di Aceh, bersama dengan rakyat terutama barisan R. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Cukup? Jangan dulu. Itulah kesimpulan dari kelompok kami tentang perlawanan rakyat Aceh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, presentasi untuk kelompok 3. Silakan. Siapa yang akan mewakilinya? Ika, Larim, sama Yayu. Oke, silakan. Ini tentang apa? Dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang dampak-dampak. Yang pertama, izin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Andika dan di sebelah kiri saya. Silakan langsung memaparkan hasil temuannya. Dampak-dampak politik. Ketika pertama datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat tanah air. Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua dan pembalas Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa. Jepang kemudian membatasi pergerakan politik masyarakat. Masyarakat diizinkan berorganisasi, namun hanya untuk kepentingan perang Jepang. Terus dampak ekonomi dan sosial. Jepang berencana menguasai seluruh sumber daya Asia Tenggara oleh mereka untuk wilayah mereka. Ketika Jepang menguasai kilang minyak bumi dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan perangnya. Akibatnya pada awalnya pendudukan Jepang perekonomian lumpuh. Dikutip dari sejarah pergerakan nasional 2015, berikut beberapa dampak positif dari pendudukan Jepang. Yang pertama, diperbolehkannya bahasa Indonesia. Yang kedua, didirikannya Umiyai. Yang ketiga, ditetapkannya jenjang sekolah. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Saya, Bu. Oke, silakan. Ada dampak apa saja dalam perlawanan Jepang ke Indonesia? Dampak apa? Perlawanan Jepang ke Indonesia itu berdampak dalam bidang apa saja? Kurang lebih seperti itu katanya Andika. Silakan paparkan. Ya, oke, yang tadi silakan. Dampaknya adalah dampak politik, ekonomi, dan sosial. Berarti Jepang menduduki Indonesia itu berdampak dalam bidang tadi apa? Politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan atau sosial dan pendidikan dan kebudayaan. Ya, jadi memang pada masa pendudukan Jepang itu yang namanya sekolah atau pendidikan itu sedikit agak boleh keberadaannya, cuma tujuannya itu lain kan. Idealisnya sebuah pendidikan itu diadakan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi di sini Jepang bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Tujuan Jepang ada dalam bidang pendidikan adalah agar rakyat Indonesia itu bisa membantu Jepang dalam melaksanakan, atau karena Jepang seperti materi minggu kemarin, Jepang itu sedang melakukan perang dunia kedua. Jadi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia biar pintar, tetapi biar Indonesia punya tenaga kerja murah dipergunakan oleh Jepang. Itu kurang lebih, ya. Ada lagi yang mau dipaparkan? Cukup? Silakan tutup untuk kelompok 3. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu anak-anak ya, materi diskusi kita kali ini, kalau tadi kita di kelas mempelajari tentang perjuangan Muhajir. Nah, sekarang kalian bisa melalui diskusi tersebut tahu bagaimana perlawanan rakyat Aceh, bagaimana perlawanan rakyat Indramayu, dan apa dampak-dampak
dari pendudukan Jepang ada di Indonesia, ya. Makanya kenapa melakukan pemberontakan, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang itu yang di luar batas kendali, ya. Kira-kira dari dari awal sampai akhir pembelajaran ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan atau sebelum kesimpulan? Coba tadi evaluasi sudah Ibu bagikan waktu di kelas ya? Sudah. Ya, silakan. Karena ini pertemuan terakhir dari KD 3.5, berarti di situ ada tes sumatif yang mesti kalian kerjakan. Ya. Silakan kalian kerjakan materi tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya, sekaligus ada tugas tambahan. Silakan kalian catat nama-nama dari para santri Kehajat Mustofa yang ikut yang menjadi menjadi syuhada di medan perang. Silakan, mumpung kita sekarang berada di lokasinya, langsung silakan catat di belakang LKPD yang sudah Ibu tadi bagikan. Oke, silakan. Waktu langsung sini, silakan proses. Nama-namanya catat. Ini siapa, ini pusara siapa, ya. Jangan meriung. Tetap proses dipakai. Silakan. Nanti kita proses dengan yang ada di depan. Betul tidak? Kalau yang tadi itu kan tidak ada namanya. Catat ya. Nanti di kelas kalian sudah? Oke. Yang sudah boleh kembali ke sini. Kalau yang sudah silakan LKPD-nya kumpulkan. Ini peserta jawabannya yang tadi sudah dikerjakan. Oke, siap. Bawa KM kumpulkan punya teman-temannya. Yang belum jangan tergesa-gesa, masih ada waktu. Yang sudah terima kasih. Untuk evaluasi keterampilan, posisi duduk rapi ya, meskipun kita di alat terbuka, tolong rapi ya. Untuk evaluasi keterampilan tadi berdasarkan diskusi kelompok, kolaborasi dalam kelompok, silakan kalian paparkan apa yang kalian diskusikan tadi dalam berkelompok dalam bentuk tulisan ya. Ibu kasih waktu ini 2 hari dari hari sekarang. Jadi misalkan ini kelompok 1 tadi memaparkan tentang perlawanan rakyat Indramayu ya, perlawanan rakyat Indramayu. Silakan berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya, bikin cerita sejarah tentang perlawanan rakyat Indramayu dalam bentuk tulisan, mau makalah atau resume silakan. Ya, pastikan semua anggota kelompoknya bekerja, tidak ada yang hanya nebeng. Adapun kelompok 2 juga sama, ya. Berarti membuat cerita sejarah dalam bentuk tulisan, badai makalah, mau resume ataupun makalah tentang perlawanan rakyat Aceh. Adapun kelompok 3 juga sama, bikin resume ataupun makalah tentang dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kira-kira paham tugasnya? Ya. Oke, kalau kalian paham tugasnya, pembelajaran kita dari awal sampai akhir untuk sesi kali ini, setelah Ibu menimbang untuk kelompok yang lebih antusias dan lebih aktif dalam bekerja. Kalau kemarin kelompok berapa ya teman-teman? Kelompok 2, maka mohon maaf untuk kali ini Ibu kasihkan kepada kelompok 2 ya. Bukan kelompok ya, jangan berkecil hati. Kelompok yang belum dapat poin kuitan, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya ini jadikan sebagai motivasi kalian untuk belajar dan belajar ya. Dan kalau
dari materi pembelajaran kali ini? Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini. Oke. Mungkin kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi hari ini adalah perlawanan terhadap Jepang, mau itu di daerah manapun, mau kalah atau tidak, tidak ada yang sia-sia karena mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka berperang untuk memenangkan keadilan dan kebenaran. Iya, itulah ya kesimpulan untuk perjuangan kalah menang itu tidaklah akan sia-sia. Ya, jadi rata-rata memang perjuangan di tiap-tiap daerah kenapa mengalami kekalahan mungkin karena masih bersifat kedaerahan. Dilihat dari senjata kita masih bersifat sangat sederhana, ya. Begitu pula koordinasi mungkin masih bersifat kedaerahan. Setelah kesimpulan yang diungkapkan oleh Rifat, mungkin ada yang mau memberikan refleksi harapan bagaimana untuk pembelajaran sejarah berikutnya. Kira-kira ada yang mau memberikan refleksi? Oke, berdiri lu. Kamu karena duduknya paling pojok, berdiri lu. Nah, olahraga panas. Sudah mulai merasakan panas? Bayangkan dulu para asyahid berjuang jauh lebih panas daripada hari ini. Silakan, siapa? Sahrul. Ya, jadi pembelajaran ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Dan perjuangan oleh para pendahulu kita atau para syuhada bisa dilanjutkan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan dari pelajaran ini kita bisa lebih menjadi orang yang nasionalisme. Amin. Jadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ya refleksi yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran kali ini. Ibu juga berharap dengan melakukan proses pembelajaran kita seperti ini, nasionalisme kalian kembali dicas, ya. Nilai-nilai patriotisme bisa tergugah kembali, ya. Jadi kalian tidak hanya belajar tentang teori sejarah, kapan ini peristiwa ini terjadi, latar belakangnya apa, bagaimana awalnya, endingnya, prosesnya, akhir dari perjuangan ini. Tapi kalian bisa sampai kena kepada nilai apa kira-kira yang bisa kita ambil dari sebuah perjuangan ini, ya. Dapat terasa perbedaannya antara pembelajaran nanti saat tadi dilakukan di dalam kelas dengan hari ini, ya, saat ini, ya. Yang lebih diharapkan dari ibu itu adalah nilai-nilai nasionalisme kalian itu terus membara. Jadi jangan hanya bulan Agustus saja nasionalisme itu ada, karena ada balap karung, karena ada balap golewang, tapi itu harus tetap kontinu, ya. Karena bagaimanapun Indonesia di masa yang akan datang itu akan terletak di pundak kalian, ya. Nasib Indonesia 20 tahun yang akan datang itu ada di pundak-pundak kalian. Mau dibawa kemana arah Indonesia? Jas merah, jangan meninggalkan sejarah, ya. Oke anak-anak, dari awal sampai akhir pembelajaran kita dicukupkan sekian. Untuk menutup pembelajaran tadi kita dibuka dengan doa. Silakan untuk hari ini juga kita tutup dengan doa. Berhubung sekarang kita ada di Makkah, kita berdoa lebih khusus lagi, ya, untuk para syuhada yang sudah mendahului kita. Semoga beliau di alam sana mendapatkan tempat yang terbaik, karena memang perjuangan mereka itu adalah tidak akan pernah sia-sia, ya. Silakan di sini. Boleh kalian ngambil pusara salah satunya. Kalau misalkan saya mah mau di pas pusara siapa boleh. Silakan. Oke, kalau di sini semua tak apa. Mungkin doa oleh jaga jarak, tetap jaga jarak. Depan sana. Nah, silakan. Alhamdulillah, setelah kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita sekaligus mendoakan almarhum para syuhada dan terutama kepada Kiai Zainal Mustafa. Doa dimulai